Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Oke. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa ya, Ibu yang pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perhatikan teman-temannya samping kiri kanannya ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Anak-anak Ibu ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini mengenai tentang apa? Tidak, Bu. Tidak. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan. Oke. Sebelum Ibu jelaskan apa itu lingkungan, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penjelasan dari Ibu, kalian dapat mengetahui tentang pengertian lingkungan dan macam-macam lingkungan serta cara memelihara lingkungan dengan baik. Kemudian melalui penjelasan anak-anak Ibu dapat mengetahui macam-macam lingkungan alam beserta lingkungan buatan. Oke? Kemudian sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu untuk bernyanyi bersama. Di sini judul lagunya adalah Desaku. Ada yang tahu? Ada, Bu. Tahu? Di sini Ibu duluan yang menyanyikannya, kemudian kita bernyanyi bersama ya. Ya, Bu. Dengarkan Ibu. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Di sini kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah
Ibu akan menjelaskan apa itu lingkungan alam beserta dengan contohnya. Jadi lingkungan alam itu adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan manusia atau secara alami ciptaan Allah Tuhan semesta alam. Jadi lingkungan alam itu adalah tempat untuk tinggal dan tempat seperti pada contoh pohon. Di sini ada beberapa, terima kasih ya Nek, silakan dulu. Di sini ada beberapa contoh lingkungan alam. Coba diperhatikan ke depan. Ada gambar apa? Gunung. Ini Sungai. yang ketiga, yang keempat, Tuhan. ya betul. Anak-anak ibu ada yang tahu apa itu gunung? Tidak. Jadi gunung adalah merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi yang di dalamnya terdapat lahar yang panas. Oke, seperti pada sebuah gambar terlihat kan Nak, ini adalah berbentuk tanah yang tinggi kan? Jadi di sekitar gunung ini banyak pohon. Sewaktu hujan yang akan menyerap air ke dalam tanah. Paham? Kemudian ada gambar sungai. Sungai itu merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan rendah yang akan bermuara atau berakhir di laut. Jadi, sungai ini adalah tempat kita untuk mandi, mencuci, serta bisa mencari ikan atau memancing ikan. Kemudian ketiga ada pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir. Terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Jadi biasanya laut ini atau pantai ini adalah sebagai tempat berwisata. Tahu kan Nak? Seperti Pantai Sibolga, tahu kan? Kemudian ada hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan serta makhluk hidup lainnya. Jadi di hutan itu terdapat banyak pohon. Kemudian di hutan juga banyak hewan, baik itu binatang buas dan lainnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan buatan. Banyak pohonnya. Kemudian di sini Ibu akan menjelaskan apa itu lingkungan buatan. Sebelumnya anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu lingkungan buatan? Tahu. Apa Nak? Tahu. Apa? Tahu. Oh iya betul. Jadi sini Ibu simpulkan lingkungan buatan itu ialah lingkungan yang tercipta karena ada campur tangan oleh manusia. Jadi lingkungan buatan ini ada beberapa contoh yang Ibu buat. Yang pertama ada apa? Perhatikan Nak. Iya betul. Yang kedua, iya taman betul. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, iya betul. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sawah. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu sawah? Iya betul. Jadi sawah merupakan ekosistem yang berpeta-peta dan dibatasi oleh pematang sawah atau galengan sawah seperti ini bentuk-bentuknya Nak. Lihat kan pada gambar. Ini adalah gambar sawah. Apa kan? Apa, Bu? Iya. Kemudian di sini ada taman. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu taman? Tempat main. Iya, tempat untuk istirahat. Jadi taman itu merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan, baik itu bunga, pepohonan, yang di sekitarnya banyak sarana dan prasarana. Contohnya seperti tempat untuk santai, tempat duduk kursi. Kemudian ada ayunan, ada perosotan. Tahu kan Nak? Tahu.
tinggal. Tempat kita untuk beraktivitas di dalam rumah. Kemudian di sini ada jalan raya. Anak-anak ibu ada yang tahu apa itu jalan raya? Tidak. Jadilah jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya untuk berlalu lalang. Oke? Paham? Ada yang tidak paham boleh ditanyakan? Paham semua? Oke, bagus. Di sini karena anak-anak ibu sudah paham, ibu ingin memberikan tugas kelompok. Yang di depan kelompok 1, yang di belakang kelompok 2. Oke? Cara kerjanya, ya amatilah gambar di bawah ini, kemudian diskusikan dan kerjakan secara kelompok dengan cara memberi tanda checklist. Mengerti? Mengerti, Bu. Bagiannya. Nah. Kan kerja sama enak. Ini kerja sama enak.
Buatan. Buatannya nak. Kelompok 2 menjawab apa itu? Alam, Bu. Iya, di sini salah ya nak. Sebetulnya ini ya, ini sinar merah, ini salah ya. Kemudian ada apa itu nak? Perkotaan, Bu. Jadi perkotaan itu termasuk lingkungan apa? Buatan. Iya, lingkungan buatan. Tapi di sini salah lagi. Seharusnya di sini ya nak. Iya, Bu. Oke, salah lagi. Kemudian ada apa nak? Kolam. Iya, kolam. Kolam termasuk lingkungan apa? Buatan. Iya, di sini salah lagi. Jawabannya ini ya nak. Iya, Bu. Ini salah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Di sini Ibu akan menyampaikan cara memelihara lingkungan alam beserta lingkungan buatan. Oke? Jadi, cara memelihara lingkungan alam ada beberapa. Pertama, melakukan reboisasi. Anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu reboisasi? Menanam pohon, Bu. Iya, jadi reboisasi adalah penanaman kembali tanaman agar terjadi kembali penghijauan dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Paham? Paham, Bu. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Jadi menebang pohon sembarangan ini termasuk tindakan tidak terpuji nak, karena dapat merusak hutan, bisa membuat longsor, ya kan? Iya, Bu. Jadi bisa mengapa namanya? Banjir, Bu. Iya banjir, betul, bisa mengganggu lingkungan hewan. Ya, kemudian tidak membuang sampah sembarangan tempat. Ya, buanglah sampah di tempatnya. Ya nak ya. Iya, Bu. Agar tidak terjadi penyumbatan pada solokan, agar tidak terjadi Banjir. Kemudian cara memelihara lingkungan buatan. Anak-anak Ibu ada yang tahu? Tidak. Tidak. Jadi cara memelihara lingkungan buatan misalnya seperti memelihara lingkungan rumah. Contohnya seperti menjaga. Bersihkan. Iya betul, menjaga kebersihan rumah. Kemudian yang kedua ada memelihara jalanan sekitar. Contohnya seperti tidak kebut-kebutan di jalanan, tidak buang sampah di jalan. Jalanan. Kemudian memelihara tanaman. Caranya dengan cara apa nak? Disiram. Iya betul, disiram. Jangan diikuti ya nak ya. Oke, paham? Paham, Ibu. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Sudah paham semuanya ya. Jadi mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Siapa ketua kelasnya nak? Nelson pimpin doanya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, kami bisa berdoa untuk akan ada di pertemuan musik berdoa selesai. Ya mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.